Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Secara khusus Engkau memberi kami rahmat kesehatan, sehingga kami sehat selalu sampai hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan dari Nubuat Mika, pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perumpamaan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan kedua. Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani, pasal 10 ayat 5 sampai dengan 10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Sebagai gantinya, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kita tentang aku. Jadi mula-mula Yesus berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapusan dosa, engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan untuk hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 45.
Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ia berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Di dalam kehidupan harian kita, ketika kita hidup damai dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita, maka setelah sekian lama kita tidak berjumpa dengan mereka, lalu suatu saat kita berjumpa dengan mereka, pasti hati kita itu penuh dengan damai dan sukacita. Kita bisa membayangkan situasi atau saat-saat di mana kita berjumpa dengan keluarga asal kita. Misalnya seperti saya beberapa tahun yang lalu ketika pulang ke rumah, wow, hati saya tuh penuh dengan sukacita. Karena bisa berjumpa dengan orang tua, dengan mama, dengan saudara-saudari. Dan perjumpaan itu membawa berkat bagi mereka. Kehadiran saya membawa sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Demikian juga kehadiran mama saya, saudara-saudari saya, memberi sukacita yang tak terukur, tak ternilai bagi kehidupan saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, di sana diceritakan bahwa Maria mengunjungi Elisabet saudaranya itu. Dan pada saat ia bertemu dengan Elisabet, Elisabet penuh dengan sukacita. Dia sampai bertanya demikian, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika saya mendengar salam Maria," kata Elisabet demikian, "anak di dalam rahimku melonjak kegirangan." Ini berarti salam itu memberi suasana sukacita yang luar biasa dalam diri Elisabet itu. Karena apa? Elisabet punya relasi yang baik dengan saudaranya Maria. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menjelang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, diharapkan supaya kita memperbaiki relasi-relasi kita yang mungkin selama ini retak. Saya tidak mengunjungi saudara saya, atau saudara saya tidak mengunjungi saya karena masalah-masalah. Maka mari kita menyelesaikan persoalan itu. Supaya apa? Kita bisa saling menyapa. Walaupun saudara kita berada di tempat yang jauh, tapi dengan bantuan handphone kita bisa menyapa mereka, memberi dukungan bagi mereka, atau mendengar kabar mereka, atau sebaliknya mereka juga bertanya kepada kita apa kabar dan lain sebagainya. Dan bila kita punya kesempatan untuk berjumpa dengan mereka, maka baiklah kita mengunjungi mereka. Karena kunjungan pasti membawa suasana yang beda, suasana yang amat menggembirakan setiap orang. Dan itu akan membuat hidup orang dan kita itu terasa bahwa memang benar
Tuhan ada di pihak kita karena ada sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan harian kita. Maka sekali lagi mari kita membangun relasi yang baik dengan saudara-saudari kita. Bila relasi kita kurang baik, mari kita memperbaikinya. Sehingga kita selalu hidup di dalam persaudaraan sejati. Seperti yang dilakukan oleh Maria dan Elizabeth. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berjuang untuk membangun persaudaraan sejati di antara kita. Sehingga suasana kekeluargaan, suasana persaudaraan menjelang Tuhan, kedatangan Tuhan ini boleh kita alami. Sehingga ketika Tuhan datang, kita sudah siap menyambutnya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah kami masing-masing, agar kami menyadari bahwa persaudaraan amat penting di dalam kehidupan harian kami. Sehingga bila di dalam relasi kami dengan saudara-saudari kami kurang baik, kami mau memperbaikinya. Kami mau memulihkan relasi-relasi yang kurang baik ini, supaya hati kami bersukacita bila kami saling menyapa, bila kami saling mengunjungi. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mau membangun persaudaraan sejati di antara kami, dengan saling menyapa yang baik, dengan saling mengunjungi, untuk meneguhkan satu terhadap yang lain. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.